Shalom Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan, sehat dan bahagia selalu. Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam mencecap setetes air. Kita akan bersama-sama berefleksi dari firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah mendengar cerita Ande-Ande Lumut? Atau mungkin lagunya? Jadi begini, saya akan menyanyikannya sedikit. Gini, putraku si ande-ande lumut, tumuruna ana putri kaung-kaungai, putrine kang ayu arupane, kleteng abang iku kang dadi asmane. Bu ibu kula boten purun, Bu ibu kula boten medun, senajan ayu sisane si yuyu kangkang. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 3 saudara, yaitu Kleteng Abang, Ijo, dan Biru. Ini mau melamar Ande-Ande Lumut, karena Ande-Ande Lumut ini sedang mencari istri. Nah, kemudian mereka bertiga ini mau hendak menyeberang, tapi mereka meminta bantuan oleh Yuyu Kangkang, dan upahnya harus dicium. Nah, oleh karena itu si Ande-Ande Lumut tidak mau, karena ketiga saudara ini bekasnya Yuyu Kangkang. Nah, kemudian ada satu lagi, Kleteng Kuning. Saya tidak akan menyanyikan, nanti durasinya akan panjang begitu ya. Jadi Kleteng Kuning ini pakaiannya apa adanya, berbeda dengan 3 saudaranya tadi yang cantik, yang necis, yang wangi. Tapi Kleteng Kuning penampilannya apa adanya, udahlah acak-acakan begitu, yang penting tujuannya sampai untuk bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Nah, ketika Kleteng Kuning ini hendak menyeberang, dia hendak mau dicium oleh Yuyu Kangkang. Nah, akhirnya Kleteng Kuning inilah yang dipilih oleh si Ande-Ande Lumut. Nah, Ande-Ande Lumut ini melihat ketulusan dan kebaikan hatinya Kleteng Kuning, karena Kleteng Kuning setia. Nah, dia mau menjaga dirinya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa yang dilihat Ande-Ande Lumut itu bukan dari penampilannya, bukan dari hal yang nampak yang dilihat oleh mata, tapi dari sikap, dari hatinya yang dilihat oleh Ande-Ande Lumut. Hal ini serupa dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7b yang begini firmannya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Bapak, Ibu, dan sahabat kaula muda, terkadang dalam kehidupan kita masih sering melihat hal-hal yang nampak. Misalnya kecantikan, ketampanan, kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Padahal hal-hal yang nampak ini sifatnya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Mari kita renungkan sejenak. Kecantikan, ketampanan, 10, 20, 30 tahun lagi kulit kita akan mengendur. Berpegang pada hal kekayaan, firman Tuhan berkata, harta itu akan binasa, sebab karat
pencuri akan merusak serta mencurinya. Berpegang pada orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka dapat meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita berpegang pada hal yang inti, pada hal yang esensi, pada hal yang prinsip. Apa itu? Yaitu cinta kasih, nilai-nilai cinta kasih, kejujuran, tanggung jawab. Bukan hanya sekedar pada penampilan apa yang nampak, sebab semua itu akan binasa. Sedangkan ketika kita berpegang pada hal yang inti, hal yang prinsip, kejujuran, tanggung jawab, cinta kasih, ketulusan, hal itu akan membuat kita damai sejahtera. Dan ketika kita berpegang pada hal yang inti, hal yang prinsip, kita akan tetap hidup dalam keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat berefleksi dari bangsa Israel. Mereka melihat yang nampak. Mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai seorang yang membawa pedang, seorang raja dengan memiliki kerajaan yang megah yang dapat memerangi musuh. Tapi Yesus hadir dengan membawa cinta kasih, dengan kelemah lembutan. Nah, bangsa Israel telah gagal melihat apa yang inti, apa yang prinsip, sehingga mereka gagal menghidupi, memaknai keselamatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada refleksi kita hari ini, mari kita berpegang pada hal yang inti, hal yang prinsip. Seperti ande-ande lumut tadi, ande-ande lumut tidak melihat orang dari penampilannya, dari kecantikannya, dari kemewahannya, tapi ande-ande lumut melihat kelenteng kuning dari hatinya, dari sikapnya. Oleh karena itu juga, mari kita melihat kehidupan ini, kita menilai seseorang juga dari sikap, tindak tanduknya, hal yang inti, hal yang prinsip. Kita juga hidup mementingkan apa yang inti dan yang prinsip dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai cinta kasih, ketulusan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Mampukan kami agar kami dapat memegang hal-hal yang prinsip, hal-hal yang inti, hidup sesuai dengan nilai-nilai cinta kasih, hidup jujur, hidup tanggung jawab. Mampukan kami agar kami dapat berpegang terus pada ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup kami sepenuhnya milik-Mu, berkaryalah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.